Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bersama saya Kamir, yaitu di Belajar Bersama Matematika. Ini kita akan belajar tentang operasi bilangan bulat. Yang materi kemarin yaitu pembandingan atau mencari nilai besar kecilnya nilai suatu bilangan. Nah, di operasi bilangan bulat ini ada penjumlahan, yaitu sifatnya yaitu meliputi asosiatif dan komutatif, dan yang kedua yaitu perkalian, sama saja asosiatif komutatif. Jadi sifat komutatif dan sifat asosiatif ini berlaku pada penjumlahan dan perkalian, tidak berlaku pada pengurangan dan pembagian. Nah, hanya berlaku sama penjumlahan dan perkalian. Contoh dari penjumlahan yang menggunakan sifat komutatif yaitu A ditambah B sama dengan B ditambah A. Jadi A ditambah B sama dengan sama kita menjumlahkan B ditambah A. Contoh kita gunakan 2 ditambah 1 itu sama kita menjumlahkan 1 tambah 2. Itu sifat komutatif, yaitu dibalik hurufnya atau bilangannya, bisa simbolnya bisa bilangannya. Kalau asosiatif itu ketika kita menemui contohnya itu seperti A dalam kurung A tambah B ditambah C, itu sama dengan A dalam kurung B tambah C, itu asosiatif. Jadi ketika kita menjumlahkan suatu bilangan 4 ditambah di dalam kurung 4 ditambah 2 ditambah 1 itu sama seperti kita 4 buka kurung 2 ditambah 1. Jadi sifat asosiatif ini mengelompokkan. Nah, selanjutnya kita akan masuk dalam operasi perkalian bilangan bulat. Dalam operasi perkalian bilangan bulat itu sebenarnya kan kita sudah mengenal perkalian. Adik-adik kan sudah, dan teman-teman lainnya kan sudah mengenal perkalian, maupun dari bahasanya maupun mendengar kita pun sudah pernah tahu dan sudah belajar penjumlahan. Nah, sekarang kita latihan dalam perkalian. Perkalian itu apa? Perkalian itu penjumlahan yang dilakukan secara berulang. Misal kita mengalikan antara 5 dikali 3 itu sama dengan 3 ditambah 3 ditambah 3 sebanyak 5 kali. Adapun lagi 4 ditambah 2, 4 dikali 2 itu juga ada 2 ditambah 2 ditambah 2 sebanyak 4 kali. Jadi yang dikalikan itu dijumlahkan. Misal ya kayak seperti tadi 5 dikali 3 berarti 3 ditambah 3 ditambah 3 sebanyak 5 kali. Nah, kita melanjut pada sifat-sifat perkalian di bilangan bulat. Sifat-sifatnya yaitu seperti komutatif yang seperti pertama tadi, yang kedua yaitu asosiatif. Nah, ada juga sifat distributif penjumlahan, itu juga ada dalam terhadap penjumlahan. Jadi perkalian dan nantinya ada operasi penjumlahannya. Nah, sifat komutatif pada perkalian itu sama. Misal A dikali B sama dengan B dikali A. Contohnya 2 dikali 3 itu sama dengan 3 dikali 2 sama dengan 6. Kita lanjut pada sifat asosiatif. Nah,
asosiatif ini yaitu seperti yang saya katakan, yaitu sifat pengelompokan. Semisal dalam kurung P atau A dikali B dikali R sama dengan A dikali dalam kurung I dikali R. Jadi pengelompokan terhadap bilangan. Misal kita masuk dalam contoh dalam bilangan, yaitu ada dalam kurung 3 dikali 7 dikali 2. Kita bisa tuliskan dalam sifat asosiatif itu 3 dikali 7 dikali 2. Berarti dalam kurung 3 dikali 7 dikali 2. Berarti kita tuliskan sama dengan 3 dikali 7 dalam kurung dikali 7 dikali 3 dikali 2. Nah, itu sama dengan. Maka juga berlaku dengan selanjutnya, bilangan selanjutnya sama aja. Kalau kita pakai sifat asosiatif itu sama saja, kita menggunakan sifat atau bilangan-bilangan yang lebih besar itu sama saja, tetap. Yang penting rumusnya ketika dalam kurung P dikali Q dikali R itu sama dengan P dikali dalam kurung Q dikali R, itu rumusnya. Jadi tetap, meskipun angkanya nanti ribuan atau apa, itu kalau menggunakan sifat asosiatif itu rumusnya begitu. Dan selanjutnya itu ada sifat distributif terhadap penjumlahan, itu terhadap penjumlahan. Jadi ketika P dikali dalam kurung P ditambah R itu sama dengan dalam kurung P dikali I ditambah P dikali R, itu distributif terhadap penjumlahan. Yang kedua itu sifat distributif terhadap pengurangan, tetap tinggal kita ganti operasinya. P dikali dalam kurung I dikurangi R sama dengan dalam kurung P dikali I dikurangi dalam kurung P dikali R. Nah, itu kita bisa lihat contoh di selanjutnya. Nah, terima kasih kepada teman-teman sudah melihat video pembelajaran atau video tentang operasi bilangan bulat.